Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan. Saya kuliah di Universitas Mercu Buana Meruya. Di sini saya masih semester 1 dan saya mengambil jurusan akuntansi. Di sini sebagai tugas besar 2, saya akan menjelaskan tentang peran musik terhadap kecintaan berbahasa Indonesia. Let's go for video. Peran musik terhadap kecintaan berbahasa Indonesia. Latar belakangnya yang pertama, secara tidak langsung, musik merupakan kekuatan yang mengarahkan dunia. Setiap manusia memiliki jiwa musik di dalamnya. Menurut Hilter sendiri, musik karangannya yang pertama Beethoven, Richard Wagner, dan Anton Bruckner menyimbolkan sebuah kejantanan dan keberanian. Bangsa Indonesia merupakan bangsa kaya dan berbagai suku, bahasa, dan adat istiadat, salah satunya adalah seni. Kesenian merupakan salah satu unsur kebudayaan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena setiap kebudayaan mempunyai seni-seni tersendiri berdasarkan ciri khas dari kebudayaan tersebut. Berbagai media menjadi sarana untuk berkomunikasi dan berinteraksi di dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu kesenian itu adalah seni musik, seni suara yang berupa lagu. Peran musik di dalam pendidikan. Dalam proses berkomunikasi, menyuarakan pesan, atau menyuarakan kritik terhadap suatu hal. Menurut Hazrat sendiri, musik adalah bahasa keindahan, bahasa dari sesuatu yang dicintai oleh setiap jiwa yang hidup. Sebagai generasi muda, sudah saatnya kita menghasilkan sebuah karya yang bersumber dari budaya kita sendiri, agar dapat memperkenalkan budaya kita terhadap bangsa luar, supaya menjadi suatu kebanggaan yang tak ternilai jika budaya menjadi populer di luar sana. Rumusan masalah. Jenis-jenis musik dan selera musik generasi saat ini, pengaruh musik dalam pengetahuan berbahasa, peran serta lingkungan dalam berbentuk budaya sejak dini. Tujuan: mengetahui jenis-jenis musik, mengetahui selera musik generasi saat ini, mengetahui pengaruh musik dalam pengetahuan berbahasa, mengetahui peran serta lingkungan dalam membentuk budaya sejak dini. Manfaat: menyadarkan kecintaan terhadap budaya sendiri, mendorong kreativitas generasi muda dalam berkarya, penyuluhan sejak dini berkaitan tentang budaya, agar musik Indonesia berkembang di negara sendiri. Bahasan. Yang pertama, jenis-jenis musik. Jenis musik yang pertama ada pop, yang kedua pasti ada reggae, yang ketiga dangdut, yang keempat hip hop, yang kelima jazz, yang keenam klasik. Selanjutnya, 2. Selera musik generasi saat ini. Di era globalisasi ini, semua berkembang sangat pesat sekali, baik dari sisi teknologi sampai dengan gaya hidup. Negara Indonesia yang bersatu dengan berkembang sangat mudah mempengaruhi globalisasi. Indonesia termasuk negara yang dijadikan sasaran empuk ataupun sasaran pemasaran produk-produk asing. Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang mudah menerima segalanya tanpa menilai itu baik ataupun buruk. Baik dari mereka yang beranggapan bahwa jika mereka mengetahui apapun yang berasal dari luar negeri, maka mereka dapat dikatakan sebagai anak gaul. Padahal sebaliknya, apabila kita mengikuti gaya hidup atau kebiasaan orang-orang luar negeri, maka sedikit demi sedikit kebudayaan yang tertanam di Indonesia ataupun budaya yang ada di Indonesia akan pudar. Yang ketiga, pengaruh musik dalam pengetahuan berbahasa. Banyak orang mengenal kosakata baru melalui musik. Selain pengetahuan kosakata, saat Anda menyanyikan sebuah lagu tanpa sadar, Anda akan meningkatkan pengucapan Anda
akan menyesuaikan pengucapan. Alasannya karena irama lagu membuat Anda lebih mudah untuk mengucapkan kata-kata. Dalam berbahasa asing, ini adalah cara yang baik untuk meningkatkan pengucapan Anda dalam berbahasa asing. Selanjutnya, 4. Peran serta lingkungan dalam pembentukan budaya sejak dini. Dari beberapa narasumber yang saya tanyakan mengatakan bahwa mereka sudah terbiasa akan budaya asing karena diperkenalkan oleh ruang lingkup yang mereka tempati. Sangat penting sekali ruang lingkup tersebut. Contohnya, seperti awal mereka diperkenalkan musik luar yang mulai merasa suka lalu menikmati gaya berpakaian seperti idolanya, bahkan sampai mengikuti gaya hidup idola mereka. Sudah seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia sudah mengenal betul budaya bangsa kita sejak dini. Jadi agar budaya kita tidak hilang, mari kita tanamkan sejak dini sebelum kita pudar. Bahkan seharusnya kita bangga dan dapat menularkan budaya kita sendiri ke budaya asing. Yang terakhir, penutup. Kesimpulannya adalah, musik adalah suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan terutama dari suara yang dapat dihasilkan dari alat-alat yang menghasilkan irama. Ada berbagai jenis musik seperti klasik, jazz, rock, pop, dan lain sebagainya. Pengaruh musik terhadap kecintaan dalam berbahasa cukup vital karena yang bisa kita dengarkan terus-menerus akan memengaruhi otak kita untuk mengaplikasikannya ke dalam kehidupan nyata. Selain mempengaruhi terhadap bahasa, musik juga mempengaruhi budaya dan gaya hidup kita sehari-hari. Oleh karena itu, pada umumnya masyarakat kita sering mencontoh idolanya untuk menjadi panutan hidupan mereka. Yang kedua, saran. Agar tercapainya persatuan dalam keberagaman yang ada di dunia ini, perlu adanya kesadaran untuk menanamkan rasa nasionalisme dalam diri sendiri. Sebagai generasi muda atau agen of change, salah satu cara untuk mencapainya yaitu dengan cara mempelajari bahasa dan budaya Indonesia secara detail dan mendalam serta menanamkan rasa kecintaannya untuk mempelajarinya. Sekian dari saya. Apabila saya menyampaikannya dari awal sampai akhir kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin cukup ini. Thank you yang sudah melihat video saya. Terima kasih kepada Ibu dosen sebagai panutan saya. Sekian, terima kasih. Bye-bye.